Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Shalom, selamat malam. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ucap syukur untuk malam hari ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami, supaya kami mengerti akan apa yang Engkau mau buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau dibangun sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Malam hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau dibentuk, kita mau dibangun akan kebenaran yang dari Tuhan untuk hidup kita. Ada pertanyaan, apakah Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita? Hidup adalah perjalanan. Saudara tahu, hidup ini merupakan perjalanan. Ada yang perjalanannya sampai 80 tahun, 90 tahun. Ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Ada pula yang 50, ada pula yang 40. Hidup ini suatu perjalanan. Dalam perjalanan selalu kita temui persimpangan. Mungkin kita harus memilih ke kiri, ke kanan, atau mau terus. Itu bicara tentang pilihan. Kita diperhadapkan oleh berbagai macam pilihan. Karena ada persimpangan jalan dalam perjalanan hidup kita. Bagaimana pilihan kita? Itu yang menentukan apakah Allah sedang bekerja dalam hidup kita. Malam hari ini kita mau belajar. Dan judul firman Tuhan pada malam hari ini adalah hidup dengan pilihan. Life with choice. Nah, suatu ketika ada Rolando dan Ronaldo. Dua orang kembar ini dilahirkan di daerah Meksiko. Nah, dia tinggal dengan kedua orang tuanya yang merupakan keluarga berantakan. Ibunya adalah penjudi. Dan ayahnya penjudi plus pemabuk. Suatu ketika ibu ini meninggal pada saat melahirkan dua anak kembar ini. Dan dua anak kembar ini dibesarkan oleh ayahnya yang penjudi dan pemabuk. Ayah mereka merawat dan menyekolahkan mereka sampai ayah ini meninggal. Setelah ayah ini meninggal, tidak ada yang ngurus kedua anak kembar ini. Akhirnya mereka diambil alih oleh panti asuhan. Tetapi panti asuhan yang berbeda. Di tempat yang berbeda. 40 tahun kemudian, waktu berlalu sangat cepat. Mereka kemudian dicari. Karena pada waktu orang tua mereka meninggal, diliput media. Suatu ketika seorang pemimpin redaksi yang tahu cerita ini, mereka mencari kedua anak kembar ini. Dan diketemukan setelah 40 tahun. Kemudian mereka menemukan Rolando. Rolando ditemukan di Gua de la Raja. Dalam kondisi mabuk dan tidak mandi berhari-hari. Bayangkan, saudara, baunya kayak apa? Kemudian wartawan itu mewawancarai Rolando. Dan bertanya, mengapa kamu sampai begini? Dan Rolando menunjukkan kesesalan dan berteriak. Aku begini karena ayahku. Apa yang bisa aku harapkan dari ayah pemabuk? Makanya hidupku hancur. Dan aku jadi pemabuk juga. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu teriaknya. Di waktu yang sama, hampir bersamaan, wartawan yang lain menemukan Ronaldo. Dia berada di Mexico City. Ternyata dia adalah direktur perusahaan swasta. Dan ternyata punya cabang internasional juga. Mereka, keluarga Ronaldo memiliki keluarga yang mapan dan bahagia. Dan mereka diwawancarai dengan baik-baik. Terus ditanya, apa yang memotivasi Ronaldo bisa sukses seperti ini? Oh, Ronaldo menjawab, ini karena ayahku. Keberhasilan utamaku adalah karena ayahku. Ayahku dulu adalah seorang pemabuk dan penjudi. Aku ingin membuktikan kalau aku bisa menjadi orang hebat, walaupun lahir dari keluarga pemabuk dan penjudi. Rolando dan Ronaldo. Dua pilihan yang berbeda.
dari latar belakang yang sama. Pilihan yang salah akan membawa kehancuran seperti Lonando. Tetapi pilihan yang baik akan membawa kebahagiaan dalam hidup setiap pribadi. Kita mau milih gimana? Manusia hidup diperhadapkan pada kebebasan dalam memilih. Menentukan dan memutuskan tujuan hidupnya. Itu satu pilihan. Sejak Adam dan Hawa itu merupakan kehendak bebas yang diberikan Tuhan bagi hidup kita. Pilihan. Adam dan Hawa dikasih ribuan tanaman penghasilan. Tapi malah dia memilih kepada satu pohon yang tidak boleh. Ini apa? Bicara tentang pilihan. Sejak Adam dan Hawa itu diberikan pilihan. Nah, bahwa hidup kita juga merupakan pilihan. Kalau malam hari ini kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan, itu juga pilihan. Habis kita belajar firman Tuhan, mau ngapain itu terserah, pilihan juga. Pilihan. Ketika kita bilang terserah pun, itu juga pilihan. Ketika kita berserah, ya udah, kamu mau makan apa? Ya terserah deh, kamu yang milih. Terserah itu berarti menentukan pilihan juga. Menyerahkan pilihan kepada orang yang memilihkan buat kita. Ketika makanan itu enak, oke, fine-fine aja. Tapi ketika makanan itu tidak enak, apa yang kita lakukan? Apakah kita menjadi komplain? Itu pilihan. Tentukan pilihan kita dan putuskan. Nah, malam hari ini kita belajar bagaimana pilihan itu. Kenapa pilihan itu perlu dan kenapa kita dekat dengan Tuhan itu perlu. Nah, kita ingat satu kisah yang terkenal. Saya mengambil pilihan ini dari satu kisah Rut dan Naomi. Di kitab Rut, saudara mungkin sudah tahu cerita ini. Tapi ternyata setelah kita gali lebih dalam, ternyata banyak yang bisa kita pelajari. Kehidupan Rut dan Naomi bukan kehidupan yang spektakuler seperti Musa, membelah laut, segala macam. Tapi Rut dan Naomi menjalani kehidupan itu seperti kita menjalani hidup. Mari kita belajar kisah Rut dan Naomi. Kita ambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita baca. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yaitu Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Dua keputusan salah yang diambil oleh keluarga ini. Yang pertama adalah keputusan Elimelek ke Moab. Di sini ayat yang pertama ada kelaparan. Ini bicara tentang masalah. Bicara tentang masalah, terus kemudian mereka pergi. Berarti lari dari masalah. Kita semua pernah dan sedang punya masalah. Apakah yang kita lakukan? Apakah kita lari seperti Elimelek ini? Ada kelaparan dan mereka lari. Elimelek lari malah apa? Saudara-saudara, mati. Dia sendiri mati beserta anak-anaknya juga mati. Itu yang terjadi. Padahal mereka ini tinggal di Bethlehem. Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti. Namun ada kelaparan. Saudara-saudara, di dalam rumah roti pun, di dalam kondisi yang kita, anak-anak Tuhan, sedang berada di manapun berada, kita tidak akan lepas dari masalah. Kita tidak akan lepas dari kelaparan. Tapi apakah yang harus kita lakukan? Kita seperti misalnya berusaha, padahal usaha ini harusnya sukses. Tapi bisa terjadi kelaparan, terjadi masalah. Apakah itu
Oh, aneh. Tidak aneh. Tapi merupakan hal yang biasa. Dan itu pasti terjadi. Tapi tindakan kita yang paling kita pentingkan. Apakah kita harus lari dari masalah itu? Lari dari komunitas itu. Jadi lari dari Bethlehem. Dia lari. Lari dari gereja saudara. Lari dari komunitas saudara. Lari dari Tuhan saudara. Nah ini. Nah di dalam Rut ini penulis tidak bercerita banyak. Tapi arti yang dalam. Dia langsung membawa perjalanan ke tanah Moab. Elimelek ada perjalanan ke tanah Moab. Tanah Moab adalah tanah yang dikutuk oleh Tuhan. Yang dibenci oleh Tuhan. Bangsa Moab adalah bangsa yang tidak bermoral. Tapi Elimelek membuat keputusan yang salah. Justru memindahkan keluarganya dari rumah roti ke negara asing yang penuh dengan dosa. Ini yang terjadi. Pasti, ini bisa dipastikan bahwa Elimelek tidak dekat dengan Tuhan. Tidak tanya sama Tuhan. Kalau dia dekat dengan Tuhan, dia pasti tanya. Dan tidak mungkin Tuhan suruh justru di tempat roti yang Tuhan sudah janjikan. Yaitu Bethlehem, Yehuda. Harus ke Moab. Nah ini yang terjadi. Dan pasti di tempat yang di Moab itu dia tidak bisa beribadah. Tidak bisa berkomunitas dengan orang yang seiman. Nah, ironisnya, Elimelek lari, pergi. Padahal Elimelek itu bukan orang yang tidak punya. Saudara baca berikutnya, itu pasal-pasal berikutnya. Ternyata Rut itu keluar dengan Elimelek dengan membawa harta, tapi pulang dengan tanah hampa. Itu yang terjadi. Nah, keputusan yang buruk tidak hanya berdampak negatif pada Elimelek, tetapi juga mempengaruhi seluruh keluarganya. Dia berdampak kepada anak mantu, pasti ke cucunya. Itu yang terjadi. Nah, begitu Elimelek keluar dari kehendak Tuhan, keluar dari Bethlehem dan rumah roti itu menuju Moab, bangsa yang jahat, berhala dan musuh Israel, ia tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan salah. Itu saudara-saudara. Artinya, jauh dari Tuhan menyebabkan menjadi tidak tahu membedakan yang benar atau salah. Keputusan yang pertama dilakukan oleh Elimelek. Keputusan salah yang kedua, Naomi mengizinkan menikahi perempuan Moab. Di ayat tersebut, setelah Elimelek mati, justru Naomi yang mengizinkan putra-putranya menikahi wanita Moab. Berarti yang bertanggung jawab adalah Naomi. Dia salah memilihkan menantu-menantu. Elimelek membawa keluarganya semakin jauh dari Allah. Kemudian Naomi juga mengambil keputusan yang salah. Seorang ibu harus bijaksana. Seorang mertua atau seorang ibu harus mencari kehendak Tuhan sebelum memilih menantu. Ini yang ditekankan. Penting bagi kita dan saudara untuk mencari kehendak Tuhan daripada melakukan apa yang terbaik menurut kita. Hati-hati, satu keputusan yang buruk dapat membawa kita ke dalam keputusan-keputusan yang buruk lainnya. Bisa lebih buruk lagi. Tapi kabar baiknya, saudara-saudara, Tuhan kita itu kasih. Tuhan itu cinta kepada kita. Baik keluarga Naomi dan Elimelek ini sudah hancur. Tapi kasih Tuhan tidak lepas dari mereka. Tuhan itu baik. Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau memulihkan kita. Mungkin saudara-saudara lagi mengambil keputusan yang salah. Mungkin orang tua kita mengambil keputusan salah. Mungkin kita mengambil keputusan salah. Atau anak kita mengambil keputusan salah. Tuhan Yesus tetap baik. Keputusan yang salah kita ambil dan sampai hancur pun, Tuhan tidak mau kita binasa. Ada penyelamatan, ada penebusan. Sebagai umat Tuhan, kita memiliki kesempatan unik untuk mengetahui kehendaknya dan hidup di bawah naungannya. Setelah keputusan yang salah diambil, Naomi berbalik. Mengambil keputusan yang benar, yaitu satu, mencari kehendak Tuhan. Kondisi apapun saudara-saudara, cari kehendak Tuhan. Ada saat-saat dalam hidup kita terjadi badai, pasti.
menerpa hidup kita. Hutang, sakit, keluarga hancur. Pada masa-masa itu ada dua pilihan. Mencari kehendaknya dan mempercayainya, atau mengandalkan pemahaman kita sendiri dan membuat keputusan yang menurut kita paling baik. Keputusan mana? Menurut kehendak Tuhan atau menurut pikiran kita sendiri? Dan kita jelas-jelas tahu bahwa rencana Tuhan pasti lebih baik daripada rencana kita sendiri. Sudah tahu kan? Berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan rencana Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Keputusan yang benar di sini adalah mencari kehendak Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Yang kedua, kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Naomi setelah tahu bahwa dia salah dan dia mendengar ada berita baik, ada makanan, ada sukacita, dia kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan ada di pihak kita dan Tuhan mengasihi kita. Itu yang harus jelas kita tahu. Kembali, ayo kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Betapa buruk, betapa kecewanya kita, kondisi kita. Ayo balik kepada Tuhan. Gak ada yang tidak dapat. Artinya apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Nah, dalam kondisi apapun, ayo kembali. Naomi kembali kepada kemurahan Tuhan. Kembali kepada Bethlehem. Makanan tersedia lagi di rumah roti. Dengan segera Naomi memutuskan untuk kembali ke rumahnya dan kaumnya. Suatu pilihan untuk kembali kepada Allah. Pada jalur yang benar. Ayo. Apapun yang sudah kita putuskan. Apapun pilihan kita yang salah. Kembali kepada Tuhan. Dan yang ketiga. Keputusan Rut yang benar. Di Rut 1 ayat 16 dikatakan. Singkat cerita adalah Orpa dibeli pilihan pada Rut. Orpa dibeli pilihan oleh Naomi untuk pulang. Dan akhirnya Orpa pulang. Tapi Naomi juga memberikan pilihan kepada Rut. Tapi Rut tidak mau pulang. Apa yang dikatakan Rut? Jangan kau desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di manakah engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ketika Rut mengatakan bahwa Allahmulah Allahku, Tuhan membalikkan status Rut. Dari perempuan terkutuk, dia menjadi sama dengan Rahel dan Lea. Istri Yakub, yaitu Israel. Umat pilihan Allah. Kita baca Rut 4 ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyhur di Bethlehem. Luar biasa. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita dibalikkan dalam kondisi yang terpuruk pun kita dibalikkan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan melalui Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara. Mari akui Allahmulah Allahku. Maka semuanya akan dibalikkan. Yang keempat, yang pertama tadi mencari kehendak Tuhan. Yang kedua adalah kembali kepada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga adalah keputusan yang benar, yaitu yang Rut ambil. Yang keempat, itu adalah kembali kepada komunitas orang percaya. Memiliki komunitas orang percaya di sekitar kita di masa-masa sulit itu penting dan merupakan kunci dari proses pemulihan. Maka dari itu Naomi dengan Rut pulang ke negeri asalnya.
dan kepada komunitas yang baik dan benar. Karena di Amsal 13 ayat 20 dikatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita perlu sekali komunitas. Saya yakin di gereja, di komunitas, dimanapun yang baik, mari kita pilih. Kita tahu mana yang baik. Karena komunitas yang benar itu bisa membangun dan menjadi berkat. Bukan komunitas rasan-rasan atau yang menjatuhkan. Di 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan kita sesat. Mari kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan kita yang sudah baik ini. Ayo, ketika kita berjuang sendirian, kembali kepada komunitas kita, komunitas gereja kita, komunitas anak-anak Tuhan, supaya kita dibangun. Mari kita percaya bahwa Tuhan sedang bekerja. Tinggal pilihan kita. Dia sedang menanti kita. Dia tidak melupakan saudara dan saya. Tidak ada yang bisa membuat Tuhan berhenti mengasihi kita. Karena apa? Karena rancangan-rancangan itu baik buat kita. Tinggal pilihan kita aja. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada ya padaku mengenai kamu. Sedemikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Ayo, kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa, saudara? Iman kita. Mari kita beriman. Apapun masalah saudara dan saya, jika kita lahir dari Allah, kita bisa mengalahkan dunia. Iman kita mengalahkan dunia. Kembali kepada cerita Ruth dan Naomi. Ternyata Ruth dimuliakan. Upah dari Ruth di akhir cerita ini. Kita baca Rut 4 ayat 21 ayat 22. Salmon memperanakkan Boaz. Boaz memperanakkan Obed. Obed memperanakkan Isai. Dan Isai memperanakkan Daud. Rut menikah dengan Boaz. Dan Tuhan membuka kandungan Rut. Sehingga mempunyai anak cucu. Sehingga disebut sebagai nenek moyang Raja Daud. Dan tentu saja nenek moyang Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari tentukan pilihan kita dengan dekat akan Tuhan. Maka kita bisa memilih dengan baik. Hidup dengan pilihan. Life with choice. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami membuat pilihan yang baik. Ajar kami menentukan pilihan yang terbaik buat hidup kita. Hidup kami Tuhan banyak persimpangan. Hidup banyak pilihan Tuhan. Tapi kami mohon Tuhan sendiri memberikan hikmat kepada kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami percaya bahwa rancangan-Mu yang terbaik pada hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara terus dalam tiap hati kami Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan malam hari ini menjadi kekuatan dalam iman kami. Terima kasih Tuhan. Dan percaya Tuhan sudah mendengar doa kami. Dan kami peralaskan segala seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.